Selamat pagi. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 12 MIPA 1. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, ya, terima kasih Astungkare ya. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih bisa bertemu kali ini, walaupun lewat virtual seperti ini. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, terimalah dulu salam panganjali dari Ibu. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Anubhadra Pratavo Yanto Wiswata. Oh yang Widi, semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan doa ya. Doa Ibu pimpin menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini Ibu akan menampilkan slide PPT. Mungkin belum kelihatan ya, sebentar. Sudah kelihatan apa belum? Belum ya? Belum. Ya. Oke. Saya share dulu. Nih. Sudah kelihatan ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, ini saya. Kita mengikuti pembelajaran ini dengan senang hati ya. Iya, Bu. Ya. Jadi, tampilkan sikap yang menyenangkan. Oke. Untuk kegiatan pendahuluan kita, itu bahwa berpikir positif itu adalah merupakan energi potensial yang luar biasa. Mari kita selalu berpikir positif agar tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Pendidikan itu bukan hanya persoalan ke sekolah lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Ini Ibu juga ada pantun. Ibu bekerja terus antar anak. Ibu yang kuat, cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Masih semangat ya hari ini? Masih, Bu. Jadi suaranya mana? Masih semangat deh? Halo, gimana, Bu? Masih Ya. semangat mengikuti pembelajaran kita? Ya. Ya. Di sini kita akan melanjutkan dari kita yang lalu, yaitu tentang tantra, yantra, dan mantra. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, nanti kita akan membahas tentang bentuk-bentuk tantra, yantra, dan mantra yang dipergunakan dalam praktik kehidupan sesuai ajaran agama Hindu. Namun sebelumnya, Ibu akan mengingatkan untuk materi yang lalu. Ini Ibu ada pertanyaan, nanti siapa yang dapat menjawab, ini akan mendapatkan reward. Nah, yang pertama, yaitu fungsi dan manfaat tantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu. Nih, siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Iya, Bu. Ya, apa? Fungsi dan manfaat tantra yang pertama, menyeimbangkan keaktifan semua cakra. 2. Memurnikan energi yang masuk ke dalam tubuh. 3. Membantu bangkitnya kemampuan
clairvoyance. Yang keempat, membantu bangkitnya kemampuan clairaudience. Yang kelima, membantu bangkitnya kemampuan psikometri. Yang keenam, membantu bangkitnya kemampuan clairsentience. Yang ketujuh, membantu bangkitnya kemampuan psikokinesis. Yang kedelapan, merasakan peningkatan pengalaman spiritual. Ya, itu tadi fungsi dan manfaat tantra. Ya, udah benar. Terus sekarang ini yang kedua. Apakah fungsi dan manfaat yantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu? Nah, siapa yang bisa menjawab ini? Bu, mau tanya yang tadi dulu bisa, Bu? Ya, apa? Artinya clairvoyance, clairaudience, psikometri, dan lain-lain itu artinya apa, Bu? Lah kemarin tuh sudah kita bahas loh. Ya Sudah kita bahas. itu saya nyarinya di internet, bukan dulu kan nyarinya di internet. Lah, artinya belum tahu, Bu. Ya, nanti akan saya kirimkan ya. Oh iya. Atau mungkin Ida Ayu sudah bisa? Bisa Ya, menjelaskan? Bu, saya sudah lihat di internet. Ya, Bu, makanya itu. Ya, Kita kan juga saya mencari sumbernya juga dari internet. Kalau di buku tidak ada. Nggak Sama. ada. Dan ya, kan dulu saya kan saya sudah ngerangkumnya di menjelaskan. Sepertinya saya sudah menjelaskan itu pada minggu yang lalu. Sudah saya tampilkan juga di dalam PPT. Ya, mungkin nanti bisa saya share kembali ya. Terus sekarang yang kedua ini mengenai fungsi dan manfaat yantra. Atau bisa ya, saya Bu. cari ini juga enggak apa-apa. Nih, saya carikan. Biar lebih Cari paham. Mas, Bu. Ya, kenapa? Karena kemarin apakah sudah jelas gitu katanya sudah jelas. Enggak, ini beda, Bu. Sudah. Soalnya dari internet, Bu. Kan baru soalnya. Iya, saya juga itu dari internet juga kemarin tuh mencari sumbernya itu. Oh iya. Ya. Terus ini untuk yang apakah ada yang tahu? Ya, jadi pertama simbol sesuatu yang dihormati atau dipuja, atau lalu media mewujudkan tujuan hidup dan agama yang dianut, dan media memusatkan pikiran. Ya, itu tadi fungsi dan manfaat yantra. Dan yang ketiga ini ada fungsi dan manfaat mantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu. Ini siapa yang bisa menjawab mengenai fungsi dan manfaat mantra? Silakan. Ya, Silakan. Jadi yang pertama, Mujat Maisa, dua memohon kesucian, lalu memohon keselamatan, memohon pencerahan dan kebijakan, dan melestarikan ajaran Dharma. Seperti itu, Bu. Ya, seperti itu ya. Terima kasih. Ini sebentar. Lihat ya. Baik, kita lanjutkan sekarang mengenai tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Itu yang pertama, diharapkan peserta mampu menghayati dan meyakini bentuk-bentuk tantra, yantra, dan mantra yang dipergunakan dalam praktik kehidupan sesuai ajaran agama Hindu. Yang kedua, peserta dilatih dengan bentuk-bentuk tantra, yantra, dan mantra yang dipergunakan dalam praktik kehidupan sesuai ajaran agama Hindu dengan tepat dan benar.
Yang ketiga, ini peserta didik memiliki pengetahuan dalam menentukan dan menganalisis bentuk-bentuk tantra, yantra, dan mantra yang dipergunakan dalam praktik kehidupan sesuai ajaran agama Hindu dari berbagai sumber belajar. Yang keempat, ini memiliki keterampilan dalam menyajikan dan menyusun laporan tertulis terkait bentuk-bentuk tantra, yantra, dan mantra yang dipergunakan dalam praktik kehidupan sesuai ajaran agama Hindu. Itu tadi mengenai tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang mengenai garis besar kegiatan yang akan kita lakukan kali ini. Pertama nanti adalah kegiatan belajarnya nanti secara berkelompok diskusi, karena hanya 2 orang, jadi ya diskusinya 2 orang ini dalam satu kelompoknya yaitu nanti ada penjelasan umum, yaitu mengamati dan identifikasi pertanyaan. Kemudian mencari informasi untuk menemukan materi yang digunakan, yaitu tentang bentuk-bentuk mantra maupun mantra. Nah, nanti juga akan dilakukan pendampingan oleh guru dalam mengolah informasi atau konfirmasi dan presentasi dari hasil temuannya itu. Nanti juga akan ada pretest dan post-test singkat. Nah, mengenai pretest dan post-test ini tidak usah dikhawatirkan, karena pretest ini hanya untuk mengetahui kemampuan, jadi pemahaman awal kalian itu dan pemahaman akhir. Dan untuk penilainya nanti adalah berupa penugasan. Itu nanti untuk tugasnya akan saya kirimkan. Nah, sekarang ini untuk pretestnya. Mengenai bentuk test ini ada 3 soal ini. 3 soal ini tidak usah kalian tulis, kalian hanya langsung menjawabnya saja pada buku kalian. Ibu beri waktu sebentar. Terus jawabannya Ibu terima lewat Bapri ya, Bapri ke nomor Ibu. Nah, sambil menunggu, ini sudah jelas belum ada soal 3 ini? Jadi yang bentuk-bentuk ringkas itu ya? Ya, tantra, yantra. Ya, ini pemahaman awal, tidak. Jadi sebatas apa kalian memahami, gitu aja. Itu tugas dulu sudah diberi untuk meringkas. Ya. Ya, berarti Jadi kan sudah. Nanti kalian berarti kan sudah. Kalian tuliskan jawabannya. ya Bu. Sebentar Maksudnya saja, nanti sambil menunggu. kalau dikirim Japri kan Sambil berarti menunggu. sudah di PDF-nya. Ya, kalau sudah nanti dikirimkan. Ibu tunggu, sambil menunggu ini akan Ibu putarkan.
untuk pretestnya sudah selesai, nanti bisa dikirimkan. Terus kita lanjut ke kegiatan inti. Nah, kegiatan kita itu adalah mengenai bentuk-bentuk tantra, yantra, dan mantra yang dipergunakan dalam praktik kehidupan sesuai ajaran agama Hindu. Dan di sini ada perenungan dari kitab Rigveda 6 sloka 47.11 yang terjemahannya seperti ini. Tuhan sebagai penolong, Tuhan sebagai penyelamat, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dipuja dengan gembira dalam setiap pemujaan. Tuhan Maha Kuasa, selalu dipuja. Kami memohon semoga Tuhan yang Maha Pemurah melimpahkan rahmat kepada kami. Kita lanjut. Yang pertama yaitu tentang tantra. Ini bisa kalian lihat gambar apa ini? Terlihat? Terlihat nggak ini gambar apa ini? Oh, ada yang tahu gambar apa ini? Ya. Ada yang tahu gambar apakah ini? Tari topeng apa kecak gitu, Bu? Tari ya. Oh ya, emang ini adalah lea atau barong. Ya, jadi tarian ini mengandung kekuatan. Nah, ini adalah bagian dari tantra juga. Tantra ini adalah konsep pemujaan Ida Sang Hyang Widiwasa, di mana manusia itu kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya, sehingga ada keinginan untuk mendapatkan sedikit kesaktian. Tantra ini adalah suatu kombinasi yang unik antara mantra, upacara, dan pemujaan secara total. Ia adalah agama dan juga filosofi yang berkembang baik dalam Hinduisme maupun Buddhisme. Tantra ini adalah cabang dari agama Hindu yang kebanyakan kitab-kitab Tantra ini masih dirahasiakan dari arti sebenarnya. Dan yang sudah diketahui ini adalah masih merupakan teka-teki. Secara umum dapat dinyatakan bahwa yantra dan mantra itu adalah bentuk dari ajaran tantra yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat pengikutnya guna memuja kebesaran Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur semua yang ada ini. Namun demikian pelaksanaannya itu masih perlu disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan pelaksananya sehingga mereka dapat terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Nah, jadi tantra ini adalah karena pengertiannya luas, ya kemarin tuh, dan dia itu ada hubungannya dengan kekuatan sakti. Sekarang kita lanjut yang yantra. Di dalam pemujaan, yantra itu adalah sarana tempat memusatkan pikiran. Yantra adalah sebuah bentuk geometrik. Bentuk yantra yang paling sederhana adalah sebuah titik atau bindu atau segitiga terbalik. Di samping ada bentuk yantra yang sederhana. Ada juga bentuknya yang sangat rumit atau simetris dan non-simetris, yang semuanya itu dapat disebut yantra. Semua bentuk-bentuk ini didasarkan atas bentuk-bentuk matematika dan metode-metode tertentu. Yantra tersebut dipergunakan untuk melambangkan para dewa seperti Siwa, Wisnu, Ganesha, dan yang lainnya termasuk sakti. Kita lanjut lagi. Ini
Ada yang tahu gambar apa ini? Banten. Banten ya, Banten. Bisa menjelaskan apa itu Banten? Banten ini adalah bagian dari yantra ya. Sebagaimana dinyatakan dalam lontar yatnya Parakerti, Banten ini memiliki arti yang demikian dalam dan universal. Banten dalam upacara agama Hindu itu adalah wujudnya sangat lokal. Namun di dalamnya itu terkandung nilai-nilai yang universal. Banten itu adalah bahasa untuk menjelaskan ajaran agama Hindu dalam bentuk simbol. Banten menurut lontar yatnya Prakerti itu menyatakan sebagai simbol ekspresi diri manusia. Misalnya ini ada Banten Caru. Itu sebagai lambang penetralisir kekuatan negatif. Banten Peras ini sebagai lambang permohonan untuk hidup sukses dengan menguatkan Triguna. Peras Singarania, Prasida Triguna Sakti. Artinya hidup sukses itu dengan memproporsikan dan memposisikan dengan tepat dinamika Triguna atau satuan rajas dan tamas sampai mencapai sakti. Kalau tadi bentuk yang pertama dari yantra adalah Banten, ini yang kedua itu adalah susastra. Dalam tradisi Hindu, yantra umumnya digunakan untuk melakukan upakara puja dengan mengikut sertakan bija mantra sesuai yantra tersebut. Banyaknya jenis puja dan setiap puja menggunakan yantra, maka penggunaan mantra juga menjadi berbeda. Adapun bentuk-bentuk dari yantra ini dalam kesusastraan Hindu itu antara lain ada yang pertama Bu Prista Yantra, kedua ada Meru Prista Yantra, yang ketiga ada Meru Parastar Yantra, yang keempat ada Ruram Prista Yantra, dan yang kelima ada Patala Yantra. Nanti bisa kalian jelaskan ya apa maksudnya ini semua. Nanti salah satu menjelaskan. Sekarang kita lanjut. Bahwa setiap yantra ini baik dari segi bentuk maupun goresan yang tertera pada yantra tersebut itu akan mempunyai arti yang berbeda serta tujuan dan manfaat yang berbeda pula. Karena yantra ini mempunyai tujuan dan manfaat yang berbeda, maka bentuk-bentuk yantra ini dikembangkan dan diberi sentuhan artistik modern, sehingga yantra tidak lagi kelihatan sebagai barang seni atau sebuah perhiasan belaka, tetapi disesuaikan dengan makna dan ciri yantra serta kebutuhan si pemakainya. Nah, tadi. Sekarang ini ada gambar, kelihatan? Gambar apa ini? Gambar apa ini? Ini adalah Sri Cakra ya. Sri Cakra ini adalah salah satu dari yantra yang paling kuat. Dan dalam ajaran agama Hindu itu biasanya digunakan oleh penganut Sakti Dewi Ibu. Dalam pemujaannya, Sri Cakra adalah simbol dari Lalita, aspek dari Ibu Suci. Ini terdiri dari sebuah titik atau bindu pada pusatnya yang dikelilingi oleh 9 trikona. 5 daripadanya dengan puncak menghadap ke bawah dan 4 yang lain itu menghadap ke atas. Nah, sekarang kita lanjut.
ke mantra. Maharishi Manu ini disebut sebagai peletak dasar hukum yang digambarkan sebagai orang yang pertama memperoleh mantra. Beliau mengajarkan mantra itu kepada umat manusia dengan menjelaskan hubungan antara mantra dengan objeknya. Demikianlah mantra merupakan bahasa ciptaan yang pertama. Mantra-mantra itu digambarkan dalam bentuk yang sangat halus dari sesuatu, bersifat abadi, berbentuk formula yang tidak dapat dihancurkan, yang merupakan asal dari semua bentuk yang tidak abadi. Bahasa yang pertama diajarkan oleh Manu itu adalah bahasa awal dari segalanya, bersifat abadi, penuh makna. Bahasa Sanskerta ini diyakini sebagai bahasa yang langsung berasal dari bahasa yang pertama. Sedang bahasa-bahasa lainnya itu dianggap perkembangan dari bahasa Sanskerta. Sebagai asal dari bahasa yang benar, merupakan ucapan suci yang digunakan dalam pemujaan itu disebut mantra. Kata mantra ini berarti bentuk pikiran. Seseorang yang mampu memahami makna yang terkandung di dalam mantra itu dapat merealisasikan apa yang digambarkan di dalam mantra itu. Sekarang, mantra merupakan sifat alami dari dewa-dewa dan tidak dapat dipisahkan keduanya itu. Kekuasaan para dewa merupakan satu kesatuan dengan namanya. Aksara suci dan mantra yang menjadi kesadaran gaib para dewa dapat menghubungkan penyembah dengan dewata yang dipuja. Nah, ini ada contoh beberapa mantra yang dikutip dari buku doa sehari-hari menurut Hindu. Seperti ini ada doa bangun pagi. Jadi setelah bangun pagi kita mengucapkan doa ini, Om Jagrasca Prabhata Kalasca ya nama Swaha. Artinya, Wayang Widi hamba memujamu bahwa hamba telah bangun pagi dalam keadaan selamat. Ini banyak sekali doa. Juga ada doa mandi, juga ada doa pada waktu menikmati makanan, kemudian doa memohon bimbingan, dan lain sebagainya ya. Nah, pada kegiatan pembelajaran kita kali ini, bisa kita simpulkan 3 hal ini. Mungkin nanti ada yang bisa menyampaikan. Jadi dalam diskusi kalian, tadi kan tentang bentuk-bentuk mantra. Kalau sudah dituliskan, berarti tinggal mempresentasikan. Kesimpulannya apa? Nah, mungkin bisa salah satu atau bergantian, silahkan kesimpulan kita tentang 3 hal ini. Gede mungkin? Ya, Bu. Yang pertama saya, Bu. Ya, silahkan. Bentuk-bentuk. Bentuk-bentuknya. Ya. Jadi saya ringkas bentuk-bentuk dari tantra itu, pelaksanaan tantra besaran Tuhan perlu disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan. Jadi disesuaikan dengan kemampuan pelaksanaannya sehingga mereka dapat terhindar dari sesuatu yang tidak inginkan. Jadi intinya memutuskan. Ya. Sudah itu berarti itu saja. Ya, Bu. Terus lanjut. Sekarang yang bentuk-bentuk yantra. Siapa yang mau menyimpulkan ini? Presentasi Saya, kalian Bu. dari diskusi. Ya, silakan.
Kalau menurut tadi dari PPT sebelumnya itu bentuk-bentuk yantra dalam kesusastraan Hindu itu ada yang pertama Bu Prista Yantra, itu yantra yang timbul pada suatu bahan tertentu, bisa kayak kertas atau kain. Terus yang kedua ada Meru Prista Yantra, itu yantra yang berbentuk seperti gunung atau piramida. Terus yang ketiga Meru Parastar Yantra, itu bentuk yantra yang dipotong sesuai garis yantra di bagian tertentu. Terus yang keempat ada Ruram Prista Yantra, yaitu yantra yang pada bagian dasarnya membentuk mandala segi 4, terus di atasnya berbentuk telungkup atau seperti pundak kura-kura. Yang kelima itu ada Patala Yantra, yaitu yantra yang di bagian atas bentuknya lebih besar daripada bagian bawahnya. Ya, terima kasih. Itu tadi bentuk-bentuk yantra dalam bentuk susastra, gitu ya. Ya. Sekarang ini yang ketiga, bentuk-bentuk mantra yang dipergunakan dalam praktik kehidupan sesuai ajaran agama Hindu. Nih, siapa yang mau mempresentasikan? Silahkan. Bentuk-bentuk mantra. Bisa saya jadi. Ya, silakan Gede. Di bentuk mantra itu bisa digambarkan dalam bentuk yang sangat halus dari sesuatu, bersifatnya juga abadi, juga berbentuk formula yang tidak dapat dihancurkan karena asal dari semua bentuk yang tidak abadi. Sudah, Bu?